Jika ingin mengembangkan bisnis, harus berani melangkah selangkah lebih maju dari orang lain. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Apakah kawan Scale Up pernah beli barang perkakas di S Hardware Indonesia? Atau mungkin hanya sekedar masuk ke tokonya dan window shopping barang-barang yang dirasa unik? Ayo ngaku. Tapi kawan Scale Up sudah tahu belum S Hardware di Indonesia pemiliknya siapa sih? Ya, beliau adalah Bapak Kunchoro Wibowo, second generations dari bisnis Kawan Lama Group. Terus ikuti Ko Erwin ya. Ko Erwin akan menceritakan kisah inspiratif beliau yang bisa kawan Scale Up jadikan referensi. Ayo. Kunchoro Wibowo adalah seorang pengusaha dari Indonesia, sekaligus putra pertama dari pendiri grup Kawan Lama Sejahtera. Kunchoro Wibowo dilahirkan pada tahun 1956 dan merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau sering dihabiskan di toko ayahnya, sebuah toko perkakas berukuran 3 x 3 meter di kawasan Glodok. Ayahnya bernama Wong Jin, kerap melatih Kunchoro Wibowo sepulang sekolah untuk membantunya berjualan di toko. Ketika remaja, kedisiplinan dan kemandirian telah tertanam dalam dirinya sejak usia dini, berkat didikan orang tuanya. Bahkan saat berumur 17 tahun, Kunchoro sudah dipercaya pergi ke luar negeri, bertemu pemasok perkakas dan bernegosiasi sendiri. Ia juga sering berkunjung ke berbagai pameran perkakas. Berbeda dengan adik-adiknya melanjutkan sekolah ke luar negeri, ia tetap di Indonesia dan meneruskan bisnis ayahnya. Hal ini berlanjut hingga akhirnya ayah beliau meninggal dunia. Meskipun begitu, beliau sempat menyelesaikan pendidikannya di London Business School, program non-diploma di Inggris tahun 1977, dan di Universitas Terbuka Indonesia jurusan Manajemen Ekonomi tahun 1993. Tahun 1977, perjalanan sukses Kunchoro Wibowo dimulai. Beliau memulai karirnya dengan membantu ayah dengan berjualan perkakas di daerah Glodok bersama adik-adiknya. Bisnis perkakas tersebut berlanjut dengan didirikannya PT Kawan Lama Sejahtera yang masih dalam naungan grup Kawan Lama yang didirikan oleh sang ayah. Beliau dipercaya sebagai sales manager PT Kawan Lama Sejahtera pada tahun 1977 sampai 1980. Dalam kurun waktu 1982 sampai 1990, Kunchoro Wibowo membuka kantor pusat di gedung baru dengan 4 lantai di kawasan Glodok Jaya yang berkonsep one stop shopping. Pada tahun 1995, Kunchoro Wibowo dengan dibantu oleh 5 saudaranya mulai berekspansi dengan mendirikan PT S Hardware Indonesia yang sekarang sudah merupakan perusahaan TBK. PT S Hardware Indonesia adalah pemegang lisensi tunggal S Hardware, sebuah perusahaan retail perabot rumah tangga dan perkakas dari Amerika Serikat. Di Indonesia, perusahaan ini menjual berbagai produk perkakas rumah tangga dan industri, perkakas kantor, mainan, furniture, dan bahkan barang-barang lainnya. Kunchoro Wibowo membuka gerai S Hardware Indonesia pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang pada tahun 1995. Tahun 1997 dengan pesatnya perkembangan perusahaan dan kebutuhan, akhirnya Kunchoro Wibowo memindahkan kantor pusat PT Kawan Lama Sejahtera ke gedung baru berlantai 9 di kawasan Meruya Kembangan, Jakarta Barat. Di tempat tersebut mereka juga membuka showroom untuk display produk seluas 2000 meter persegi. Showroom tersebut dilengkapi dengan sistem katalog yang terdigitalisasi dengan baik. Bahkan di tahun 1998 di mana terdapat krisis di Indonesia yang tentu saja berdampak ke banyak sektor ekonomi, namun Kunchoro Wibowo dan semua usahanya justru semakin berkibar. Saat itu, ia dan adik-adiknya malah berhasil menciptakan brand produk perkakas teknik, industri permesinan, perkakas rumah tangga, serta hobi dengan brand Chris Bau. Mungkin kalau saya berpikir bahwa Chris Bau itu adalah nama dari luar negeri ya. Namun, nama Chris Bau itu sendiri ternyata diangkat dari nama salah satu adiknya, yaitu Krisnadi Wibowo. Tahun 2011, Kunchoro Wibowo berpartner dengan PT Retail Estate Solution membangun Living World Alam Sutra dengan luas S Hardware sebesar 15.000 meter persegi. Kunchoro Wibowo berhasil mendapat 3 rekor muri dengan Kawan Lama Group, yaitu pertama, sebagai pusat perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup modern terbesar di Indonesia. Yang kedua,
Informa Furnishing sebagai pusat furniture dan aksesoris pelengkap hunian dan bisnis terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Toys Kingdom sebagai toko mainan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2011 juga, Kunchoro Wibowo berhasil membangun merek-merek lain selain retail, yakni kedai teh susu atau boba asal Taiwan yaitu Cha Time, merek Informa, Toys Kingdom, rumah batik pendopo, hingga Bike Colony. Kesemuanya menjadi satu kesatuan di bawah PT Kawan Lama Sejahtera. Tahun 2016, majalah Forbes merilis nama orang terkaya di Indonesia dan menempatkan Kunchoro Wibowo di posisi ke-19 dengan total kekayaan mencapai 1,4 miliar US dollar. Pak Kunchoro juga mengambil beberapa langkah dalam menghadapi era digital. Kawan Lama mengadaptasi digital marketing dengan menciptakan rupa-rupa.com sebagai platform untuk memasarkan barang produksinya kepada customer. Klikmro.com untuk barang kebutuhan maintenance. Kehadiran Klikmro.com sangat membantu UMKM karena S Hardware menjual produk yang mereka butuhkan dalam jumlah yang sedikit tapi terjamin kualitas, keaslian, dan tentunya dengan harga yang kompetitif. Kawan Scale Up sangat menarik ya, bagaimana kita belajar dari background dan success story dari Bapak Kunchoro Wibowo. Pasti kawan sekalian bertanya-tanya, bisa nggak ya saya ikutin jejak sukses beliau? Kalian yakin pasti kalian bisa. Nah, untuk succession challenges-nya dan value lesson-nya seperti apa sih? Tetap ikuti Ko Erwin ya. Sebelum lanjut, kalian ingetin jika kawan sekalian mau tanya tentang bisnis, tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Apa succession challenges yang dihadapi? Tahun 1981, sang ayah meninggal dunia, sehingga Kunchoro Wibowo bertanggung jawab penuh untuk kelangsungan bisnis dan juga pendidikan adik-adiknya saat itu. Namun, cobaan besar ini justru membuatnya lebih termotivasi untuk bisa sukses, karena beliau menganggap semua halangan, beban, dan kondisi yang menyulitkan harus dijalani seperti air mengalir. Pendidikan bisnis yang diberikan sang ayah, beliau terapkan dengan inovasi baru. Jatuh bangun sempat dirasakan, namun Kunchoro percaya semua merupakan bagian dari learning by practicing. Setelah ayahnya wafat, Kunchoro mulai memikirkan bagaimana caranya meningkatkan pelanggan melalui cara menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris yang sudah dipelajari untuk bernegosiasi dengan para relasi bisnisnya, terutama mungkin para supplier. Kunchoro juga tidak mau menunggu pelanggan datang, sehingga beliau memberikan sendiri pelayanan dengan strategi pendekatan personal kepada pelanggannya baik di dalam maupun di luar negeri. Akhirnya usahanya membuahkan hasil. Kunchoro berhasil mendapatkan lisensi tunggal dari S Hardware Amerika pada tahun 1995 di Indonesia. Apa value lesson yang kita bisa pelajari dari seorang Kunchoro Wibowo? Pertama, Kunchoro berprinsip jika ingin mengembangkan bisnis harus berani melangkah selangkah lebih maju dari orang lain. Itu tentu saja harus dibarengi dengan kerja keras dan inovasi. Jangan terlalu banyak berpikir, karena kamu bisa menjalankan bisnis sambil berpikir. Kedua, Kunchoro Wibowo adalah sosok yang gigih dengan tekad yang kuat. Terbukti dengan prinsipnya antara lain, I want to be something different. Saya kalau punya keinginan harus sampai dapat. Kalau masih ada yang belum tercapai, saya usahakan sampai dapat. Yang ketiga, Kunchoro termasuk orang yang sederhana dan humble. Beliau tidak membeda-bedakan status orang. Yang keempat, Kunchoro tidak pernah menjadikan pekerjaannya sebagai beban. Saya jalani secara natural saja, bukan beban, tidak terpaksa, dan harus senang, kata beliau. Lalu beliau juga selalu mementingkan customer-nya dan membangun serta memperkuat relasi-relasi yang beliau punya. Beliau selalu menjaga tutur kata dalam berbicara dan selalu berkomitmen sehingga ia bisa dipercaya oleh para relasinya. Yang tak kalah penting, Kunchoro dan semua adik-adiknya selalu mempunyai komunikasi yang baik. Tidak ada pertengkaran yang berarti. Semua dijaga dengan etika dan kekeluargaan. Karena menurut Kunchoro, keberhasilan dan kesuksesan berawal dari keluarga. Yang tak kalah penting, Kunchoro juga gesit terhadap perkembangan zaman, yakni merubah toko konvensional menjadi perusahaan raksasa retail digital dan membangun e-commerce dari Kawan Lama Group. Sebagai penutup, Karin yakin bahwa Kawan Scale Up bisa mendapatkan banyak kisah inspiratif dari Kunchoro Wibowo, terutama tentang menjadi berbeda. Karena namanya yang berbeda itu berarti fokus membangun ciri khas yang dimiliki. Apabila kita tautkan dengan membangun bisnis, berarti kita harus fokus terhadap sesuatu yang berbeda dari orang lain punya. Dengan begitu, kita akan mempunyai value tersendiri. Kawan Scale Up sebagai second generation, tentu mereka menjalannya juga tidak mudah. Terkadang mereka terlihat seperti memiliki privilege. Namun, ada proses terjal yang harus mereka lalui.
Karena Ko Erwin yakin bahwa proses terjal inilah yang buat mereka menjadi kuat, tangguh, dan terus terstimulus untuk menciptakan inovasi. Jika saat ini mungkin kawan scale up akan memasuki status sebagai second generation, jangan jadikan itu sebuah beban, namun diubahlah menjadi sebuah tantangan dan juga kesempatan untuk terus melebarkan bisnis. Seperti kata sebuah pepatah Cina, Feng Pao Si Sumu, Sen Sen Caken. Badai membuat pohon memiliki akar yang lebih kuat dan dalam. Yakni apabila kita melakukan sesuatu, pasti tidak akan lepas dengan namanya kesulitan atau kegagalan. Ini wajar dan jangan sampai menyerah di tengah jalan. Namun justru kamu bisa belajar dari kegagalan dan tantangan yang kamu hadapi agar menjadi lebih baik. Jika kawan scale up punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing pada kolom komentar di bawah ini. Ko Erwin tunggu. Akhir kata, Ko Erwin pamit terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan. Ada lanjut sekolah ya dia? Hebat. Nanti Ko Erwin jawab. Kalau ingat, enggak. Kita